layalia, malam-malam, wal kholawati, dan waktu-waktu yang senggang, waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang sunyi, dimanfaatkan untuk menghafal ilmu. Ini waktu sunyi ditokak, betul. Udah gak bener dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwaji wa dzurriyyati wa alihi kiram, khususan hadirati Syekh Zarnuzi wa ila hadirati Syekh Nawawi wa ila hadirati Jami' Masyayikh ila hadrati Bustami Buya Bustami wa ila hadrati Mu'allimina Muhammad Syafi'i Hazami Kiai Abdul Khair Kiai Ma'mun bin Kiai Muhammad Anwar wa ila hadrati Kiai Sanur wa ila hadrati Jami' Masyayikh ila arwaya bayina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa limasyayina wa li jami'il muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fa adama naf'a bi ulumihi bid-darain, amin. Wa qala, para bapak, para kesepuhan, tokoh masyarakat, al-mukarramun wal muhtaramun, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Muhammad Aus, al-mukarram Bapak Kiai Mukhlis Nur, al-mukarram Bapak Kiai Aus Kurni, tidak ketinggalan remaja Risnul, saudara Ilham dan saudara Fikri, para jamaah sekalian, anak-anakku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka acara yang sangat luar biasa. Kita kedatangan kiai, kedatangan orang yang alim, yaitu Mukarram Bapak Kiai Wiskarni. Alhamdulillah, kita dengarkan nanti nasihat-nasihatnya, kita dengarkan nanti wejengan-wejengannya. Diharap jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang mainin HP. Kalau bisa HP-nya ditaruh atau dibikin video atau direkam, biar nanti pulang dari rumah bisa dengar kembali. Pertama dan yang paling utama, pada malam ini kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, diantaranya iman, Islam, sehat wal afiyah, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahim, dalam rangka i'tikaf. Niat yang baik, langkah yang baik dicatat sebagai amal ibadah dan menjadikan bekal kita nanti di akhirat kelak, amin ya rabbal. Wastara Isamu bin Yusuf qalaman bidinarin yaktuba ma yasma'u fil hali. Ada seorang ulama namanya Isam bin Yusuf.
itu pernah membeli kolam, membeli pena harganya 1 dinar. Untuk apa? Untuk menulis, liyaktuba, supaya bisa menulis. Dia Isom bin Yusuf akan barang yang didengar, akan barang yang mendengar dia Isom fil hali pada waktu itu. Jadi sampai dia beli pulpennya yang mahal, pulpen yang banyak, ya pulpennya yang bagus. Kalau tulisnya enak, kalau kena air nggak bakal luntur. Saking pentingnya ilmu. Jadi nggak sembarangan beli pulpen juga. Kalau zaman dulu kita kalau beli tinta namanya Parker, ya kalau kena air nggak bakal luntur. Tapi kalau tinta yang murah kena air, habislah tulisan kita. Sampai di saat begitu, pilih pulpen yang bagus, pilih mihbaroh yang bagus. Supaya apa? Supaya begitu pas tulisnya enak, nggak pecah. Begitu pas kena air juga kagak bakal terhapus. Jangan beli pulpen yang jelek, begitu pas kena air lecek, akhirnya pudar. Ya, itu sama karena dia sangat pentingnya terhadap ilmu. Beli pulpennya aja bagus, beli pensilnya bagus, beli kitab juga yang bagus-bagus, yang nggak mudah kena rayap. Dan betul begitu, beli kitabnya yang Beirut, yang nggak mudah kena rayap. Kenapa? Karena kalau kitab yang bagus nggak kena rayap, kalau yang jelek kena rayap, habis. Kenapa? Karena dia sangat penting kepada ilmu. Nah kita begitu, ya. Bawa pensil, bawa pulpen kemana saja berada, bawa kertas kemana saja berada. Kalau menemukan ilmu, tulis. Itu orang yang sangat butuh kepada ilmu. Zaman sekarang ya ambil HP lah, rekam. Kalau ada nasihat dari kiai, nasihat dari ulama, rekam. Nanti di rumah buka kembali, ingat-ingat kembali, tulis. Bukan sekedar rekam, tulis. Kalau yang ada bahkan kehapus, tapi kalau sudah ditulis, insya Allah tidak akan terhapus. Satu masa kita perlu bisa dilihat, satu masa kita perlu bisa dicari, dan satu masa tulisan-tulisan kita lupa lagi, kita bisa dihafal kembali. Nah itu tuh. Wal umru qasirun wal ilmu katsirun, karena umur kita pendek, ilmu itu banyak. Bayangin ilmu yang banyak dikasih waktu yang sedikit. Kita punya waktu sedikit supaya kita pengen dapat ilmu yang banyak. Betul. Umur kita paling banter sekarang 65, paling banter 70, ilmu banyak. Ilmu Allah itu kalau lautan menjadi tinta, kemudian pohon menjadi kolam, untuk nulis Allah tidak cukup. Tidak cukup itu tinta. Saking banyaknya ilmu Allah Subhanahu. Sedangkan kita dikasih waktu cuma berapa tahun? 70 tahun. Berarti nggak ada waktu yang bersenggang-senggang, nggak ada waktu tertawa, nggak ada waktu terdahak, nggak ada waktu ngobrol. Waktu dipakai menghafal, dipakai mengulang-ulang, dipakai menderas. Kenapa? Karena kita waktu sedikit, ilmu banyak. Gimana sih? Ya suruh nulis 3 halaman, waktunya 2 jabak. Suruh nulis 2 halaman, waktu cuma 5 menit kira-kira. Bagaimana tuh? Nggak ada waktu ngobrol, nggak ada waktu senggang, tulis. Karena kasih waktu cuma berapa? 5 menit, nulisnya mesti 2 lembar. Begitu. Bayang bagi Allah yudi al awqata wasa'ata, maka senantiasa hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu Allah yudhi'a, apa hendaklah tidak menyanyiakan dia thalibul ilmi, dia orang yang menuntut ilmu, awqat, waktu-waktu, wasa'ata, dan jam-jam. Jangan disia-siakan tuh waktu yang sangat berharga, ya. Jangan disia-siakan tuh saat-saat yang berharga. Jadikan saat-saat itu menjadi ilmu bagi kita. Jangan dibiarkan tuh waktu. Masya Allah ya, kita banyak satu malam ngobrol, disia-siakan. Coba kalau satu malam itu kita ngapal, lumayan dapat ya, 1 ayat dapat, 3 ayat dapat, 4 ayat begitu.
wa yaktani malayali wal khalawati, dan hendaklah jangan menyia-nyiakan ayat tadi, hendaklah dia memanfaatkan li talibil ilmi, bagi orang yang nuntut ilmu tersebut, alayaliya, malam-malam, wal khalawati, dan waktu-waktu yang senggang, waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang sunyi, dimanfaatkan untuk menghafal ilmu. Ini mah waktu sunyi ditokak, betul. Udah gak bener dah ya. Kemudian apa? SMS-an, WA-an sama pacarnya, habis 2 jam tuh WA doang tuh. Betul gak? Ayo ya, kita manfaatkan tuh malam-malam dan waktu-waktu kosong. Aduh. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi annahu qala, dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi bahwasanya Yahya bin Mu'ad qala, telah berkata dia Yahya bin Mu'ad, al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamika. Al-lailu tawilun, malam itu panjang, kata Yahya. Fala tuqassiru, maka engkau jangan pendekkan bimanamika, dengan tidurmu. Waktu itu malam panjang dipakai tidur, paling 2 jam tidur. Ya Allah, perasaan sebentar aja, udah nggak taunya begitu pas ngeliat udah jam 4, jam tidur jam 9. Begitu pas bangun, perasaan baru sebentar, mimpi juga belum selesai perasaan. Begitu pas bangun, ya Allah, nggak tahu udah 4. Nggak taunya udah tahrim, habis tuh sama tidur. Jangan kita habiskan tuh malam yang panjang itu dengan tidur melulu. Bangun jam 2 bangun, ngapalin dah. Jam 2 bangun, baca Quran. Jam 2 bangun, apalin dah ilmu-ilmu agama. Wa naharu mudi'un fala tuqaddiruhu bi asamika, dan hari itu sangat bercahaya, siang itu bercahaya, fala tuqaddiruhu, maka janganlah engkau gelapkan akan siang tersebut bi asamika, dengan dosa-dosa engkau. Siang itu bercahaya, bersinar, jangan digelapkan dengan dosa. Justru kalau kita punya dosa itu kadang-kadang ngapal juga lama keapal. Bener gak? Orang banyak dosa itu ngapal Yasin udah 2 bulan baru apal-apal juga. Betul. Waqiah 3 bulan baru apal-apal juga. Nggak tahu ya, banyak dosa. Mungkin banyak dosa sama emak, banyak dosa sama bapak, banyak dosa sama teman-teman. Makanya kalau kita menuntut ilmu, maafin mak ya. Saya banyak dosa sama emak, saya menuntut ilmu nih, bapak minta maaf sama bapak, minta maaf emak, minta maaf sama teman-teman, karena dosa itulah yang bisa menghalangi perjalanan menuntut ilmu, sehingga hafalan kita kurang mantap. Kadang-kala udah hafal lupa lagi, udah hafal lupa lagi, karena kita banyak dosa. Maka jangan sembarangan, jangan sembarangan makan yang haram-haram jangan dimakan ya, makan yang kira-kira subhat juga jangan dimakan, karena itu bisa mengakibatkan kita tersendat ilmu kita. Makan yang halal-halal, yang haram jangan ya. Jaga mulut kita terhadap orang, jangan sampai kita berbuat dosa, apalagi sama ibu, sama bapak, terlebih-lebih sama guru. Kan ada orang yang tadinya jadi kiai, jadi ulama, dia pernah meremehkan gurunya, habis ilmunya gara-gara meremehkan guru. Dalam hatinya, wah kalau begitu pintaran gua sama guru gua. Ngomong begitu gara-gara guru aja, ya Allah, habis tuh ilmunya. Kenapa? Karena dia meremehkan orang tua. Sekalipun bodoh, jangan sekali-kali kamu remehkan. Dia adalah orang yang paling mulia di sisi kita, karena tanpa dia kita tidak akan hidup. Tambah-tambah kadang-kadang ada anak, ibunya orang miskin, anaknya jadi orang, malu tuh gandengan sama orang tua, malu berjalan sama orang tua, malu ngedengar dia orang tuanya, ngelihat orang tuanya jelek, miskin, ngedengar gitu juga malu, sehingga dia nggak berani
bergandengan dengan orang tuanya lantaran orang tuanya miskin dan lantaran orang tuanya menjadi orang yang bodoh. Padahal ingat ya, kemuliaan kita ada di tangan ibu, kemuliaan kita ada di tangan karena dengan ibu selalu mendoakan Allah. Ibu tuh Neng, begitu pas kita berangkat, dari mulai berangkat ngaji ngedoain terus, dari mulai berangkat kerja ngedoain terus tuh ibu ya. Kadang-kala bapak mah nggak pernah, jarang ngedoain, tapi ibu ya Allah ngedoain terus, malam bangun itu ibu. Makanya pantas yang pertama kali kita harus berbuat baik kepada ibu kita. Banyak orang yang berhasil lantaran ibu. Syekh Nawawi At-Tanahara menjadi ulama dikarenakan ibunya yang betul-betul dia banyak doa, sampai ibunya rajin puasa. Ibunya pernah dagang cendol ya, tapi dia hanya puasa malam bangun. Untuk apa? Supaya pengen anaknya menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa. Jadi tuh lantaran doa ibu. Awas, jangan sekali-kali berbuat dosa sama ibu. Nggak bakalan kita mulia. Berbuat dosa sama ibu, berbuat dosa sama orang tua, berbuat dosa sama guru, nggak bakalan hidup kita akan mulia. Ilmu kita tidak akan berkembang kalau kita berbuat dosa sama guru, sama ibu. Kenapa? Karena dia itu adalah ya sababiah mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini aja dulu ya, jangan banyak-banyak ya. Nanti intinya sama ya kita ini mah hanya sekedar apa namanya ngisi aja. Nanti untuk lebih ada penyegaran dari guru kita Mukarram Bapak Kiai Rizwarni, insyaallah kita dengerin. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang kalau punya HP ya HP-nya dibuka kemudian di setel, direkam ya, nanti kita dengerin, kemudian nanti di rumah kita buka, yang perlu kita catat ya. Ini saja dari Paikin, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.